Selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Cecilia Bangun. Kali ini kita akan membahas tentang faktor lingkungan kerja. Oke, semua sudah siap ya? Kita mulai saja. Sebelumnya ada beberapa pengertian tentang lingkungan kerja, seperti yang disebutkan oleh Alex S. Nitisenito tahun 2000 di halaman 183. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Dan menurut Sedarmayati tahun 2001 mendefinisikan lingkungan kerja sebagai keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Nah, dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik bentuk fisik ataupun non-fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Nah, kenapa kita perlu tahu lingkungan kerja seseorang? Karena sebenarnya lingkungan kerja itu kan mempengaruhi performance atau kinerja seseorang. Nah, ada berbagai jenis lingkungan kerja dan secara umum dapat dibagi atas dua, yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik ini dibagi lagi menjadi lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, peralatan, dan lingkungan perantara atau lingkungan umum yang disebut juga lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau, warna, dan lain-lain. Nah, ada lagi lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik menurut Sadamayanti itu adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama, rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Nah, jadi pada saat Anda menjalankan tugas nanti di perusahaan, harus dilihat dari dua sisi. Yang mempengaruhi kinerja, kenapa performance seseorang itu turun, mungkin bisa juga tidak hanya dari kerja fisiknya saja, tapi lingkungan kerja non-fisik, tekanan-tekanan. Nah, ini yang kita perlu telaah lebih baik lagi. Nah, kali ini kita akan lebih banyak fokus kepada lingkungan kerja fisik ya. Contohnya iklim kerja. Iklim kerja di sini adalah suatu kondisi kerja yang merupakan perpaduan antara suhu udara, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi. Semuanya ini akan mempengaruhi beban iklim kerja. Kalau dia terlalu lembab, otomatis juga kinerjanya tidak bisa kontrol. Demikian juga temperatur badan, apalagi sekarang ya dengan corona itu setiap orang selalu dicek temperatur sebelum masuk ke suatu ruangan. Jadi kenapa temperatur? Karena temperatur itu menunjukkan kondisi fisik seseorang itu seperti apa. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah kalau orang bekerja dalam kondisi panas yang berlebih, itu akan ada beberapa implikasi dampak yang akan dialami oleh orang tersebut. Nah, bisa saja orangnya jadi cepat lemah, lelah, atau bahkan dehidrasi. Nah, bagaimana cara menanganinya kalau orang sudah mengalami hal-hal tersebut? Satu, bisa menggantikan cairan, pindahkan korban ke ruangan yang lebih dingin, karena dia harus menurunkan temperatur badannya. Nah, untuk itu, kalau dilihat dalam suatu perusahaan atau terutama manufaktur ya, yang memang bekerja dalam kondisi temperatur tinggi, mereka selalu menggunakan ventilasi yang lebih banyak, bahkan AC, atau ya setidaknya sirkulasi udaranya akan diperbaiki. Dan satu lagi, pengaturan waktu kerja. Karena tubuh manusia itu punya batasan maksimum untuk bisa mentolerir tingkat temperatur. Kemudian kelembapan. Nah, ini juga kelembapan ini perlu dilihat. Karena lingkungan yang lembab tentu akan memberikan efek yang buruk pada si pekerja. Nah, untuk mereka bekerja di radiasi, harap diingat, juga harus pastikan menggunakan APD.
Kita sudah punya standar-standarnya, dan pastikan Anda sebagai seorang engineer mengingatkan operator Anda untuk tetap menggunakan APD tersebut. Nah, selanjutnya yang penting juga pencahayaan. Di ergonomi 1 kita sudah pernah membahas bahwa cahaya itu penting untuk bisa menjaga performance kerja setiap karyawan. Satuan pencahayaan itu ada lilin, ada lumen, ada lux. Nanti Anda bisa baca, ya. Dan pastikan bisa memanfaatkan sinar matahari dengan baik untuk bisa menghemat penggunaan listrik atau lampu atau cahaya. Nah, selanjutnya juga yang penting penggunaan warna. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan yang katakanlah lebih mengedepankan sanitasi atau kesehatan, pastikan Anda menggunakan banyak warna putih, bukan hitam, ya. Jadi ini ada pengertian, kalau kita misalnya dalam satu ruangan yang memang Anda harus banyak berpikir, mungkin penggunaan warna-warna yang soft itu, penggunaan warna-warna yang soft itu bisa membantu Anda untuk bisa berpikir lebih tenang. Jadi kalau di tempat yang menganalisa, jangan gunakan warna merah. Itu contohnya. Nah, kemudian yang penting juga adalah yang penting juga pastikan bahwa ruangan tersebut tidak terkena silau atau glare. Ya, itu juga akan mempengaruhi kinerja dari tim kerja Anda. Bunyi dan kebisingan. Nah, ini juga orang yang bekerja terus-menerus dalam kondisi bunyi dan kebisingan yang cukup tinggi itu akan mempengaruhi tingkat pendengaran, sensitivitas pendengarannya. Dan ini juga harus diperhatikan dari awal. Kemudian juga beberapa efek kebisingan, efek auditori, dan non-auditori. Jadi stres itu bisa saja bukan hanya dari psikologis, tapi juga ternyata dari terlalu banyak mendengarkan yang bising, ya. Nah, kemudian ada lagi getaran. Getaran itu juga akan mempengaruhi getaran yang terlalu banyak juga akan mempengaruhi keseimbangan pekerjaan. Dan ini yang harus diperhatikan. Demikian topik kita kali ini. Silakan dibaca lebih jelas supaya Anda bisa lebih paham lagi. Terima kasih dan selamat